adalah nikahul muhallil. Ya, ini juga sempat disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al muhallila wal muhallala lahu. Ya, rawahu Ahmad wa Nasai wa Tirmidzi wa sahahu wa fil bab an Aliyin akhrajahul arba'atu illa Nasai. Ya, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil. Al-muhallil ini orang yang menyuruh, ya. Ya maaf, orang yang melakukan, ya, melakukan, kalau bahasa kita boleh bilang joki lah begitu, ya. Jadi kesimpulannya ini kan kaitannya seperti yang pernah kita bahas kemarin, bahwa seorang suami kalau sudah mentalak 3 istrinya, maka mantan istri itu nggak boleh dia rujuk, kecuali dengan apa? Kecuali kalau istrinya nikah dulu dengan orang lain, lalu digauli, lalu dicerai, gitu ya, dan habis masa iddah. Nah kemudian orang yang mentalak 3 itu pengen menikahi mantan istrinya itu, sementara nggak boleh dia menikahi kalau istrinya belum nikah sama orang lain. Maka dia suruhlah orang, udah kamu nikahi mantan istri saya, tapi jangan lama-lama, gitu ya, sebulan lah. Ya udah digauli segala macam, diceraikan. Nah itu muhallil, dibayar, untuk keperluan itu dibayar, begitu ya, dia ceraikan. Nah maka kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah melaknat al-muhallil wal muhallalalahu. Ya maksudnya orang yang dijokiin lah, ya, sehingga dengan perbuatan muhallil ini orang tersebut nanti merasa bahwa dia merasa sah atau dianggap sah untuk menikahi kembali mantan istrinya yang sudah ditalak 3, begitu ya. Jadi ini perbuatan yang dilarang dan pernikahannya dianggap pernikahan yang batil, tidak sah karena dia dilakukan tidak dengan tujuan yang jelas dalam syariat. Baik. Al-muhallalahu, seorang yang dia menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, kemudian ketika dinikahi sama dia diceraikan. Laki-laki yang menikahi seorang wanita yang mana wanita itu telah ditalak 3 oleh suaminya, berarti apa? Janda ini sudah ditalak 3 oleh suaminya, dinikahi sama dia, tapi dia menikahi niatnya untuk diceraikan. Kenapa? Karena ketika ada seorang suami menceraikan istrinya, talak 3, maka nggak boleh kembali lagi pada suaminya wanita itu, atau laki-laki itu nggak boleh kembali kepada wanita tersebut sampai wanita itu dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian pisah, barulah bisa bertemu kembali. Ya, paham ya? Nah, yang menikahi wanita ini niatnya dia bukan menikahi secara utuh, secara sah, secara sempurna, tapi niat nikahnya dia itu agar bisa menceraikan. Ketika dia nikah diceraikan agar apa? Agar bertemu lagi nih perempuan dengan suaminya yang pertama tadi, itu maksudnya. Ya, ini muhalil lah, laki-laki muhalil. Ini nggak boleh pernikahan seperti ini, tidak sah. Ya, niatnya sudah salah. Dia menikah niatnya untuk menceraikan agar bisa sama kembali pada suami yang pertama. Ustaz, saya ingin bertanya hukum nikah muhallil, karena salah satu dari orang tua saya berniat untuk menikah kembali, tapi hanya untuk sementara saja dengan alasan agar bisa kembali atau bersatu lagi dengan ayah saya. Kami sebagai anak sudah berusaha menasihat tapi tidak diterima. Kalau nikah muhallil, ada hadisnya Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, maukah aku kabarkan kalian tentang kambing kambing sewaan, ya. Jadi seorang laki dibayar untuk menikah dengan seorang wanita supaya kemudian diceraikan kembali, ya. Ini tidak boleh, ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menikah wanita supaya menghalalkan wanita tersebut untuk kembali kepada suaminya yang telah mentalak dia talak 3. Lelaki tersebut dilaknat, yang menyuruh lelaki tersebut juga dilaknat. Al-muhallal lahu, yaitu yang menyuruh, yang melakukan namanya muhallil, itu juga dilaknat.
Dan ulama mengatakan nikah tersebut tidak sah. Ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Majalengka. Silakan Pak, bisa bertanya langsung kepada Buya. Ada suami yang sudah jatuh talak 3, tapi dia pengen rujuk. Apa harus ada muhalilnya? Harus? Ada muhalilnya. Ya, baik. Baik. Pertanyaannya, Iya. saya Buya, apa bisa muhalilnya cuma nikahnya sampai 7 hari? Gimana? Biar kembali lagi ke suami yang memberi jatuh talak 3 ke istrinya. Bapak pengen jadi muhallil. Ya. Baik. Muhallil. Jadi ada hati-hati para bapak-bapak untuk hak cerai diberikan oleh Allah kepada kaum pria karena Allah memberikan fitrah kepada kaum pria adalah fitrah bijak, fitrah sabar. Dalam hal ini wanita lebih sabar dalam sisi yang lain, ngurusi anak paling sabar, bapak kurang sabar. Jadi ada dalam hal urusan ribut dalam rumah tangga, seorang bapak lebih cenderung untuk sabar. Kalau perempuan dikit-dikit minta cerai kadang-kadang. Kalau seorang suami masih mikir panjang. Maka hak cerai diberikan Allah kepada kaum pria. Karena diberikan Allah kepada kaum pria, jangan diobral. Sehingga hazruhunna, thalathun 3 hal, hazruhunna jid wa jihduhunna jid. Main-mainnya cerai itu jadi. Ada seorang laki-laki ngomong kepada istrinya berandai-andai dicerai, jadi cerai. Gak boleh main-main urusan cerai. Ada cerai 1, 2, dan 3. Kalau ada orang mencerai sudah cerai 3 dan benar-benar cerai 3 disadari oleh yang mengucapkannya, dia sudah cerai 3, maka sudah pisah dengan istrinya, nggak boleh lagi rujuk kembali kecuali sang istri itu sudah menikah dengan laki-laki lain. Kemudian setelah menikah dengan laki-laki lain, setelah itu laki-laki yang lain itu mencerainya, setelah masa iddahnya baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Laki-laki lain yang menikahi namanya muhallil, yang menjadikan wanita tadi jadi halal kembali kepada suami yang dulu. Cuman pertanyaannya, bolehkah saya penanya jadi muhallil itu? Ini nanti akhirnya doanya semoga banyak orang cerai 3 biar saya jadi muhallil, kacau nanti. Main-main. Ketahuilah namanya tais musta'ar kata Rasulullah, itu adalah kambing sewaan. Hukumnya adalah haram menjadi muhallil dengan tujuan menjadi muhallil. Tapi kalau memang pengen menikahi wanita tersebut, ya sah saja dengan tujuan untuk dimuliakan. Perempuan bukan dibikin main-main, dinikahi beneran. Bukan hanya untuk muhallil. Dinikahi biar wanita itu juga merasakan kebahagiaan. Mungkin dengan suaminya yang pertama itu memang nggak pernah menghargai, nggak pernah menyayangi, terus dolim, kejam. Akhirnya pendidikan dari syariat cerai 3, kapokmu kapan, hai suami? Kau ditinggal oleh istrimu. Biarkan dia merasakan dengan laki-laki yang baik. Menikah dengan laki-laki baik, bahagia, biarkan. Jangan tarik-tarik. Kalau ternyata di sana juga tidak bahagia, kemudian kok cerai lagi, baru nanti boleh kembali dengan akad baru. Tapi kalau direncanakan, maka tidak diperkenankan. Hukumnya jadi muhallil adalah haram kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya, kan satu hal wallah alam, mungkin kejadian suami istri sangat baik, gak ada masalah selama ini. Juga karena dia emosi, akhirnya terjadi cerai 3, jeder cerai 3. Lalu semuanya menyayangkan ini kejadian cerai dan harus kembali. Apalagi dia awam, menganggap karena pernah suami istri bisa saja masuk wilayah zina dan sebagainya. Lalu dia perlu muhallil. Nah ini bapak mau daftar misalnya, nggak begitu. Tentunya muhallil bukan main-main ya. Dalam keadaan seperti ini bagaimana? Tetap muhallil itu adalah mula-mula tetap tidak diperkenankan karena itu seperti main-main pernikahan. Cuman karena untuk hajat yang lebih besar lagi, takut masuk wilayah zina, mungkin bisa jadi yang demikian itu. Mungkin. Tapi ingat, muhallil adalah seperti kambing pinjaman, kambing sewaan. Dan hukumnya adalah haram kecuali dalam keadaan tertentu.
Bukan berarti berubah jadi halal, tapi menjaga haram yang lebih besar. Takut karena ini pernah suami istri, jadi takut wilayah zina, masuk zina karena sudah dekat dan tidak ada masalah selama ini. Kemudian ada anak-anak yang banyak keluarga, kemudian dia ingin kembali lagi, maka perlu muhallil. Tapi hati-hati, jangan main urusan muhallil. Jangan main urusan muhallil. Bagi Anda jadi muhallil. Jangan main-main urusan yang demikian itu. Baik, kalau urusan menolong itu perlu dipertimbangkan. Pertimbangan, jangan sampai apa yang kita lakukan justru membawa dosa kepada diri kita sendiri, pengen menolong. Ini saja.